Halo, apa kabar? Ya, kalian tahu nggak sih selama ini Vivo tuh ada di peringkat 3, 4, atau 5 ya brand smartphone dengan penjualan terbanyak di Indonesia. Dan di data terbaru di Q4 2023, Vivo tuh merangsek langsung masuk ke peringkat 1 penjualan smartphone terbanyak di Indonesia. Itu data di Q4 doang ya di 2023. Karena emang di Q4 2023 tuh cukup banyak ya produk Vivo yang keren-keren, yakni salah satunya adalah V29. Dan saya tuh udah pernah nyobain seri sebelumnya Vivo V27 yang videonya waktu itu juga sempat rame, dan produk Vivo terutama dari seri V itu emang luar biasa keren. Dan Vivo tuh di awal 2024 udah keluarin terbaru lagi, ada 2 seri ya, Vivo V30 dan juga Vivo V30 Pro, dan saya udah beli yang ini adalah Vivo V30 yang biasa. Produk ini saya beli bukan ikutan yang PO karena biasanya sepengalaman saya untuk grup dari Vivo, Oppo, atau Realme itu nggak lama dari launching produknya, HP-nya tuh biasanya harganya tuh turun banget. Dan bener aja, ini cuman selang sehari dari tanggal PO-nya harganya ini udah luar biasa turun. Saat PO, V30 itu dijual di kisaran 6 juta dan memang ada beberapa bonus, salah satunya TWS dan beberapa lainnya. Tapi saya nggak butuh dan saya cari aja nyelam di marketplace. Ini harganya lumayan miring. Saya beli di harga 5,2 juta ya kalau nggak salah saya. Dan itu tuh masih ada cashback lagi sekitar 150 ribuan. Jadi ya bisa dibilang ini tuh 5 juta lebih sedikit, kan lumayan banget, selisih hampir 1 juta rupiah. Dan seperti janji saya di video sebelumnya, ini tuh akan saya compare dengan si Redmi Note 13 Pro Plus dan juga satu lagi nanti sama si Realme 12 Pro Plus. Sekarang menunggu si Realme datang, yuk kita unboxing aja ini dulu yuk, let's go. Oke, ini dia untuk si HP-nya Vivo V30, dan ini untuk varian yang saya beli adalah yang warna putih. Di sini kalian bisa lihat, di sini warna putih, dan RAM 8 GB serta internal memori ini di 256 GB. Untuk kotaknya ini sangat simpel ya, tidak banyak tulisan-tulisan, sangat clean, karena emang mungkin supaya kita tuh bisa penasaran sama si produknya. Dan di sini kalian bisa lihat Vivo adalah official dari Euro 2024 ya. Sebentar lagi Euro 2024 ya, di pertengahan tahun. Nunggu musim sepak bola liga itu libur. Oke, ini untuk di dalam kotaknya seperti biasa langsung ada si smartphone-nya. Kita singkirkan dulu. Lalu ya di sini ada silikon case bening yang biasa. Terus di dalamnya lagi ada buku panduan. Next, ini ada charger yang kencang banget. Ini ada di 80 watt, meskipun masih kalah kencang sama si Redmi Note 13 Pro Plus. Nanti bakal kita berbandingkan kira-kira selisihnya seberapa jauh sih. Terus ada kabel. Di sini kabel chargernya masih sama menggunakan USB-A to USB-C. Dan udah sama satu SIM tray ejector yang berbentuk love. Benerkah berbentuk love? Tidak, berbentuk kayak pick gitar. Dan ini dia untuk si HP-nya. Ini untuk varian yang saya beli adalah yang warna putih. Ini untuk bagian belakangnya enak banget. Dia matte ya, jadi tidak licin gitu di tangan dan juga tidak akan nempel bekas sidik jari. Di sini juga kalian bakal bisa lihat, di sini dia ada motif-motif kayak kerang mutiara gitu ya. Dan ini tuh cakep banget. Untuk tipisnya jauh ya, ini kelihatan tipisan si Vivo sih. Kalau kayak gini doang, nanti coba saya bandingkan berapa mili versus berapa mili dengan si Redmi Note 13 Pro ini Pro Plus. Secara ukuran juga dia selisih sedikit lebih besar, kalian bisa lihat nih, ada selisih 0, sekian inch dari si kedua HP. Terus untuk HP Vivo V30 ini benar-benar ringan dan cakep banget. Untuk kamera, dia di sini uniknya menggunakan triple kamera ya. Triple kamera yang beresolusi semuanya tuh 50 megapiksel, di mana ada 2 kamera di bagian belakang, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Ini gokil ya. Kamera ultrawide-nya gede banget, dan juga kamera selfie-nya ini 50 megapiksel. Saya lebih suka seperti ini aja, 2 kamera cukup, yang penting berfungsi, dibandingkan pakai gimmick-gimmick kayak lensa makro yang nggak kepake juga. Untuk LED flash-nya di sini cakep ya, ring light seperti ini. Terus di bagian kanan bisa dilihat di sini nih volume up, volume down, terus juga ada tombol power. Di bagian bawah di sini ada speaker, USB-C dan juga mikrofon serta SIM tray.
Nah, untuk SIM tray-nya sendiri di sini bisa dilihat sama-sama dia menggunakan dual SIM dan tanpa bisa ditambahkan micro SD card. Ya, ini sebenarnya masih bisa diterima ya, karena kan kapasitasnya udah 256 GB, udah cukup gede lah meskipun tidak sebesar si pesaingnya. Sekarang ini coba kita nyalain terlebih dahulu dan saya bakal testing terlebih dahulu ya. Oke, ini udah selesai saya setting dan yang pertama kali kita bakal lihat performa fingerprint readernya, apakah ngebut atau enggak ya. Ini di posisi layar mati. 1, 2, 3. Ya, untuk posisinya agak ada jeda sedikit ya. Coba sekali lagi. Ini posisinya yang layar nyala. 1, 2, 3. Kalau layar nyala, ini dia lebih kencang. Nah, yang saya notice dari posisi fingerprint reader dari Vivo V30 ini agak ke bawah banget ya. Menurut saya jadi agak kurang natural gitu. Posisinya agak ke bawah. Berbeda dengan HP saya si S24 ini, posisinya menurut saya ini lebih natural. Dia agak ke atas dikit, jadi lebih enak aja dipakainya. Ya, tapi itu nggak masalah. Mungkin setiap orang preferensinya beda-beda. Nah, di sini yang saya suka dari Vivo adalah dia memang up to date banget ketika HP barunya digunakan, diluncurkan itu sudah menggunakan Android versi terbaru. Di sini kelihatan ya, dia udah menggunakan Android 14. Bahkan untuk security patch update-nya pun dia udah di Februari 2024. Ini tuh keren dan harus diikutin banget sama Redmi atau Xiaomi gitu ya, karena biasanya mereka kalau ngeluncurin HP pasti aja HP-nya tuh menggunakan versi Android yang ada di tahun sebelumnya, dan bahkan security patch update dari Redmi Note 13 Pro Plus ini ketinggalan banget, ada di Oktober di 2023 kemarin. Terus untuk storage yang digunakan dari sini dari 256 GB itu kepake di 27 GB, cukup kecil ya. Cuman secara sistem memang dia ada lumayan di 20 GB karena selebihnya itu cukup banyak bloatware yang kalian bisa lihat di sini. Ini bloatware yang nggak penting banget, tapi kalian sebenarnya ini bisa hapus kok, bisa uninstall aja dengan mudah. Nih contohnya Block Blast kayak gini. Nah, saya di sini udah install AIDA 64 untuk kita lihat spesifikasi dari si Vivo V30 ini. Oke, jadi dia di sini menggunakan chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 7 Gen 3 atau Snapdragon 7 Gen 3 yang secara arsitektur ini tuh sebenarnya mirip ya sama dengan si Redmi Note 13 Pro Plus yang menggunakan Dimensity 7200 Ultra, di mana dia di sini menggunakan Cortex A715 dan juga Cortex A510. Cuman beda di jumlah core yang digunakannya aja. Nah, ngomong-ngomong soal chipset yang digunakan yakni Snapdragon 7 Gen 3, dia punya hasil AnTuTu yang kencang banget. Kalian bisa lihat di sini 800.000 poin, yang sedikit lebih tinggi dari si Dimensity 7200 Ultra-nya Redmi Note 13 Pro Plus. Dan kalian bisa lihat di sini performa antara CPU dan GPU-nya juga di sini seimbang. Artinya HP ini harusnya buat dipakai main game tuh enak banget. Tapi nanti bakal kita tes lebih lanjut seperti apa performa dari si Vivo V30 ini. Terus untuk display juga di sini menggunakan resolusi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Full HD yakni di 1260 dan 2800 dengan tingkat DPI yang cukup tinggi di 453 DPI. Di sini untuk refresh rate nggak 60 Hz, nanti kita bakal lihat refresh rate-nya. Dan baterai di sini menggunakan baterai 5000 mAh yang tergolong udah jadi harusnya barang yang standar lah untuk saat ini. Nah, di sini seperti yang saya bilang untuk refresh rate-nya dia udah 120 Hz dan juga udah bisa dynamic atau smart switch antara 60 sampai dengan 120 Hz. Ini kita bisa pilih smart switch aja untuk menghemat baterai. Dan satu pengaturan yang keren menurut saya dan baru saya notice adalah di screen resolution, di mana Vivo itu ngasih dua opsi layar. Yang pertama adalah di Full HD yakni 2400 x 1080 dan yang kedua yakni adalah di 2800 x 1260 yakni ini adalah resolusi maksimal. Di sini juga tertulis Super Definition More Clear. Kalau yang 1080 itu High Definition More Power Saving. Ya, kalau bisa dipakai yang maksimal, ya kita pakai yang maksimal aja, meskipun sebenarnya selisihnya tuh nggak terlalu jauh. Oke, kita berlanjut untuk bagian atau UI dari kameranya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini mirip aja ya seperti Vivo lainnya. Dan untuk video di sini, dia resolusi maksimalnya bisa dilihat di sini resolusi maksimalnya ada di 4K.
dan pilihannya jadi hilang, jadi otomatis dia 4K 30 fps. Kalau 1080 dia bisa sampai dengan 60 fps dan 720 tentunya juga bisa di 60 fps. Lalu di sini juga ada beberapa opsi stabilization. Yang pertama ada yang standar, ultra, dan juga off. Nah, kalau yang ultra stabilization-nya di sini resolusinya itu harusnya tidak bisa ya. Dia mentok ya di 1080, kalian bisa lihat di ini 1080 60. Ketika diaktifkan ultra, dia akan jadi di 1080 30 fps. Lalu balik ke kamera depan, resolusinya adalah di 1080 60 fps, bahkan bisa di 4K 30 fps. Ini saya apresiasi banget sama Vivo karena dia bisa ngasih resolusi sampai di 4K. Ini tuh cukup jarang di mid-range lain yang bisa sampai 4K untuk kamera depannya. Dan satu hal ya sebenarnya yang sangat saya sayangkan dari HP ini tuh adalah dia tidak ada stereo speaker. Kalian bisa lihat di bagian atasnya di sini nggak ada speaker sama sekali, hanya ada tulisan professional portrait, dan di bagian atasnya juga nggak kelihatan ini ada speaker. Jadi memang speakernya ini masih mono. Ya, Vivo inilah masih dengan ciri khasnya Vivo yang mempertahankan speaker mono sampai sekarang. So ya, nanti bakal kita bikin aja perbandingan si performanya dan juga keseluruhannya seperti apa antara Vivo V30 ini versus Redmi Note 13 Pro Plus, dan nanti bakal saya bandingkan satu lagi dengan Realme 12 Pro Plus 5G. Dan kayaknya segini dulu ya untuk video unboxing dari Vivo V30 ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.